Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana saya itu berharap ada yang menjelaskan tentang agen AI kepada saya. Secara sederhana, secara simpel, dan secara orang awam pun akan mudah banget memahaminya. Oke, kita mulai dulu dari kesempatan di sini, tapi peluang di sini itu apa supaya kalian ngerasa apa agen AI ini sepenting apa. Kita lihat kesempatannya di sini. Pada tahun yang sama dengan tanggal yang sama itu pada tanggal 21 April itu yang pencariannya itu cuma 20% aja. Nah, eh, seiring waktunya berjalan itu lihat saja kenaikannya itu sangat signifikan. Ini pada sebelum tanggal yang sama itu bahkan bisa sampai nih 100% lebih gitu. Hampir 100% itu. Ya kan? 16% dari ini 70%. Sudah tidak banget itu. Masih itu agent. Agent itu adalah seorang pekerja yang punya memori sempurna, perlu mengikuti instruksi yang diberikan, tidak pernah tidur. Terus biayanya itu sangat murah daripada mengerjakan tenaga manusia dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi AI agent itu kerja. Kalau di sini itu ada gambar anonim sebuah manusia ya kan. Ini cuma gambar manusia. Ini adalah entitas manusia yang mana mereka ini punya biasanya kerja biasanya itu kalau sebelum ada AI ini ya kan. Nah, dan ini mereka buka buka Google searching terus LinkedIn ini mungkin untuk mengkoneksikan kepada orang-orang, tapi biasanya untuk berkoneksi dengan orang lain. Terus buat ini adalah digunakan untuk buat pekerjaannya. Kalau Excel ini biasanya rekapnya, terus Google Drive ini untuk menaruh eh, hasil pekerjaannya, terus Slack ini biasanya komunikasi. Ini adalah bahkan prosesnya adalah kalau biasanya itu membuatnya itu aneh kan, ya kan? Terus mulainya itu kayak gini, biasanya itu start ini adalah triggernya dulu, startnya, terus prosesnya, proses satu, proses dua, apa, terus nanti dikasih keputusannya, kalau tidak maka ke proses tiga, dua, satu, terus kalau ya proses tiga, satu, ini mungkin penawarannya agak salah, nanti mungkin saya bisa benahi lagi ya. Kalau simpelnya gini, startnya itu adalah misal kalau mau membuat email, oke, sending email, maka proses pertama itu adalah kita cari dulu list nama-nama ataupun email-email kontak yang mau dikasih, nanti masukin sini, masukkan proses satu, terus proses duanya itu kita mulai tulis email apa, kalau misalkan keputusannya ini mau dikirim sekarang atau nanti misalkan ya. Selanjutnya itu kenapa kalian itu harus peduli mengenai ini. Saya nggak akan ngomong apa ya. Kalian itu benar-benar percaya kalau AI itu adalah Tuhan. Kalian harusnya tahu sendiri lah AI itu gimana potensial apa AI. Ya sekarang ini. Pertama kita ke sini dulu. Efisiensi dan cost saving. Nah, di AI ini itu sangat efisien dan lebih kan cuma merogoh kocek sangat kecil banget ya kan untuk kalian itu buat CS atau customer service itu bahkan 100.000 pun bisa dapat kan free pun juga bisa untuk workflow-nya ini. Adaptability ke AI ini sangat adaptabilitas nggak kayak dulu yang dulu itu biasanya masih shock CS-nya itu kadang halo tapi sekarang itu sudah personal, jadi sangat-sangat luar biasa menurut saya perkembangan ya ini. Terus yang selanjutnya itu kalian bisa membuatnya dengan mudah. Kalian nggak perlu tahu coding, nggak perlu technical, kalian cuma tahu apa yang pengen kalian buat. Terus technical nggak perlu tahu, kalian coba kasih insight aja. Kalaupun kalian belum bisa membuatnya, kalian bisa tanya Gemini dan informasi lainnya mengenai cara penggunaannya, terus kalian nanti dituntun. Seenak itu loh teman-teman. Terus scalability, oke. Ya ini, ya agent ini itu sangat luas banget cakupannya. Kalian itu bisa menggunakannya bahkan satu perusahaan di running
satu AI agent kalian ini cuma jadi botnya yang memverifikasi mengenai keputusan-keputusannya yang AI ini berikan, itulah capability-nya. Terus decision making ability, AI agent ini sangat-sangat cekatan mengenai decision making-nya. Itu membuat keputusan itu berdasarkan data. Jadi dia itu nggak ngawur sudah. Kalau dulu mungkin bisa slop mengenai mungkin keputusan berdasarkan naluri aja, ya kan. Misalkan kalau di perusahaan ini mau membuat gerakan mengenai customer service, ya kan. Mereka mau membuat keputusan customer service, terus customernya itu nggak mau, mereka itu nggak mau untuk dikasih sales, mereka itu nggak mau dijualkan produknya secara langsung. Biasanya menurut manusia nalurinya adalah kalian harus beli, gitu, ya kan? Karena ini penting untuk kalian, karena ini penting untuk mereka yang ngejualin ini, mereka harusnya mau dong. Nah, tapi kalau dia ini enggak, mereka tuh lebih personal juga untuk yang sekarang, ya kan? Lebih personal terus berdasarkan data. Kalau misalkan ini nggak mau, otomatis nanti follow up lagi. Nah, kalau manusia kadang masih ada imperfection, dan tapi di sini you have the perfection. Terus the future, saya akan ngomong panjang lebar di sini, kalian harusnya tahu. Terus di mana kalian bisa menggunakan agent ini? Kalau di mana kalian bisa menggunakannya itu sebenarnya itu banyak banget cakupannya di agent ini. Tapi di sini saya cuma breakdown 4 hal aja. Pertama itu marketing. Pendekatannya itu lebih personal, tahu klien prospek, terus quality profile, follow up lebih personal, terus onboarding. Dokumentasinya orientasi perusahaan, cari informasi dengan cepat. Terus email sambutan itu biasanya digunakan untuk orientasi. Misalkan perusahaannya itu mau mau membangun relasi dengan perusahaan yang lain, orientasinya itu sangat bagus dan yang di generate itu sangat-sangat luar biasa. Terus customer success itu laporan untuk klien feedback, klien yang mengundurkan diri, mempercepat hubungan juga, terus untuk risk management, jadwal meeting, upload dokumen, upload database, track performa, itu banyak banget penerapannya. Kalau di highline itu mungkin banyak banget ya, ini mulai dari semua lini bisnis itu bisa kalian kasih agent kalau kalian tahu caranya. Ya, di situ yang saya akan kerjakan lagi nanti. Ya. Itu saja mengenai AI agent kali ini. Mungkin nanti ke depannya saya bisa kasih tutorial cara menggunakan AI agent itu. Gitu deh.